Tidak ada yang benar-benar menyangka hari itu akan berubah menjadi salah satu momen paling heboh yang pernah terjadi di sebuah studio acara bakat. Semuanya terasa biasa saja. Lampu menyala lembut, penonton bercanda kecil, juri terlihat sibuk dengan catatan masing-masing. Tidak ada tanda bahwa sesuatu yang melenceng manis akan terjadi. Tapi itu sebelum Arbil masuk. Langkahnya tenang, tak tergesa, bahkan hampir terlalu sederhana untuk menarik perhatian. Namun ada sesuatu, entah itu senyumnya, cara ia menunduk sedikit, atau sorot matanya yang langsung membuat beberapa orang saling melirik seolah merasakan aura aneh yang tidak diketahui sumbernya. Tidak ada yang tahu bahwa dalam beberapa menit berikutnya, satu ruangan penuh akan terjebak dalam euforia salting yang tak terkendali. Dan itu semua dimulai dari seseorang yang awalnya tidak dianggap sebagai pusat sorotan. Arbil bukan peserta yang datang dengan reputasi mencolok. Tidak ada sejarah kemenangan kontes besar, tidak ada label sang favorit juri, tidak ada sensasi media. Ia hanyalah peserta dengan aura kalem, tipe orang yang lebih memilih mengamati sebelum berbicara. Beberapa kru bahkan menyebutnya yang paling pendiam di ruang tunggu. Tidak ada tanda bahwa ia punya senjata rahasia apapun. Tidak ada petunjuk bahwa ia merencanakan sesuatu yang bisa mengguncang satu studio. Namun, ada satu detail yang jarang diketahui publik. Arbil punya daya tarik yang muncul hanya ketika ia merasa benar-benar nyaman. Suatu pesona yang biasanya tersembunyi di balik sikapnya yang santai. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, pesona itu muncul di hadapan ratusan orang. Tapi bahkan itu pun belum apa-apa. Begitu Arbil berdiri di tengah ruangan, terjadi perubahan kecil yang hampir tidak terlihat. Ia mengangkat wajahnya perlahan dan mengucapkan salam dengan suara yang tidak terlalu keras, tapi punya nada lembut yang menyentuh satu studio. Penonton tidak langsung berteriak. Mereka hanya diam lebih lama dari biasanya, seolah menunggu sesuatu, meskipun mereka sendiri tidak tahu apa yang ditunggu. Juri mengangguk singkat, memberi sinyal agar ia mulai memperkenalkan diri. Tapi cara Arbil menyebut namanya membuat satu juri perempuan spontan tersenyum kecil. Sebuah senyum yang seharusnya tidak mengundang perhatian, namun cukup untuk membuat beberapa penonton mulai berbisik. Aura yang sama yang terasa ketika ia masuk, kini makin jelas. Tenang, tapi penuh potensi. Seolah ia sedang menahan sesuatu yang siap dilepaskan kapan saja. Dan ternyata, benar. Tidak ada yang menyangka Arbil akan membuka penampilannya dengan sebuah gombalan. Ia hanya memandang juri selama 1 detik, lalu melontarkan kalimat yang begitu polos, begitu sederhana, tapi entah bagaimana langsung mengenai sasaran. Juri perempuan itu menutup wajahnya seketika, setengah tertawa, setengah tidak percaya. Penonton di barisan depan langsung meledak. Suasana yang tadinya tenang seketika berubah jadi riuh kecil. Kalimatnya tidak berlebihan. Tidak ada nada sok. Justru itulah yang membuatnya mengena. Ia mengatakannya seperti seseorang yang tidak sadar bahwa kata-katanya bisa membuat orang lain tersipu. Dan respon studio begitu cepat berubah. Namun yang membuat momen itu semakin memanas adalah satu hal. Arbil sama sekali tidak terlihat gugup, tidak terlihat bangga berlebihan, tidak terlihat ingin mencari perhatian. Ia hanya tersenyum seolah berkata, kok kena?" Dan itu baru pemanasan. Reaksi heboh tadi seperti tombol yang diaktifkan dalam dirinya. Sudut matanya menangkap semua perhatian yang tertuju padanya. Dan bukannya mundur, ia justru semakin percaya diri. Gombalan keduanya jatuh lebih berani, tapi masih dalam batas manis. Penonton perempuan yang tadinya hanya tersenyum, kini mulai berteriak kecil. Beberapa bahkan memukul bahu temannya karena merasa terlalu kena. Juri yang biasanya paling tegas tampak kehilangan fokus sejenak. Tangannya memegang pena, tapi tidak lagi menulis. Tatapannya mengikuti Arbil tanpa sadar. Ada satu celetukan spontan dari penonton laki-laki yang membuat ruangan pecah tertawa. Tapi itu malah memberikan panggung lebih luas untuk Arbil. Ia menyambut reaksi itu dengan sebuah senyuman yang jauh lebih percaya diri daripada beberapa menit sebelumnya.
dan semua orang menyadari tensi sedang naik. Tapi mereka belum tahu bahwa Arbil belum menunjukkan puncaknya. Tidak ada jeda, tidak ada momen ragu. Arbil memutar tubuhnya perlahan dan menatap satu barisan penonton. Lalu sebuah gombalan lain keluar. Yang kali ini bukan ditujukan kepada juri, melainkan kepada seluruh penonton perempuan di ruangan. Serentak, suara teriakan malu memenuhi studio. Beberapa orang menutup mulut, yang lain menunduk, sebagian hanya bisa tertawa tanpa kontrol. Energi ruangan melonjak drastis. Kamera yang merekam suasana itu bahkan menangkap beberapa kru yang ikut menahan tawa. Studio berubah menjadi arena gombalan massal yang dipimpin oleh seseorang yang tadi pagi bahkan tidak masuk radar pembuat momen viral. Potongan demi potongan momen itu mulai diunggah penonton ke media sosial. Bahkan sebelum Arbil selesai tampil, beberapa video sudah mencapai ratusan ribu tayangan. Sesuatu telah terpicu dan tidak mungkin dihentikan. Namun, ada satu reaksi yang lebih menarik dari semuanya. Di jajaran juri, ada satu sosok yang dikenal dengan sikapnya yang dingin dan jarang tersenyum. Ia adalah juri paling sulit ditaklukkan, seseorang yang biasanya memberikan komentar paling tajam. Tapi saat Arbil melontarkan gombalan ketiganya, kamera menangkap hal yang hampir mustahil terjadi. Juri itu tersenyum, bukan senyum ramah standar, bukan senyum sopan. Ini senyum yang muncul karena ia benar-benar kalah oleh pesona seseorang. Reaksi itu memicu kegaduhan baru. Penonton langsung bersorak, beberapa bahkan memukul meja sengaja untuk menambah hype. Arbil melihat reaksi itu dan membalas dengan lirikan kecil yang membuat studio pecah lagi. Tidak ada kata-kata, tidak ada gestur berlebihan. Hanya tatapan sesaat yang langsung terasa seperti gombalan keempat tanpa ia harus berbicara. Dan itulah titik ketika seluruh studio menyadari, apapun yang terjadi hari itu, Arbil sedang mengendalikan panggung. Setelah momen itu meledak, beberapa kru memberikan komentar kecil yang memancing rasa penasaran. Ada yang mengatakan mereka tidak pernah melihat Arbil sepercaya diri itu sebelumnya. Ada yang mengaku sempat mengira ia sudah mempersiapkan semua gombalan itu dari rumah. Di luar sana, publik mulai berspekulasi. Muncul dugaan bahwa ia sudah merencanakan semuanya. Ada klaim publik bahwa penampilannya terlalu natural untuk sekadar improvisasi. Namun satu hal yang disepakati kru, tidak ada tanda bahwa ini skenario acara. Ekspresi juri terlalu asli, reaksi penonton terlalu spontan. Dan yang lebih menarik, ketika kamera sudah dimatikan, Arbil kembali menjadi versi kalem dirinya. Tidak ada bukti bahwa ia sedang memainkan persona. Seolah sisi karismatik itu muncul hanya untuk momen itu, lalu menghilang lagi. Namun masih ada satu hal yang mengganjal. Reaksi juri dingin yang tadi tersenyum itu ternyata tidak berhenti di panggung. Beberapa saksi di belakang panggung menyebut bahwa juri tersebut sempat berkomentar pada kru tentang bagaimana anak itu punya karisma aneh. Komentar tersebut diucapkan sambil tertawa, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Penonton pun semakin penasaran. Rekaman ekspresinya ketika Arbil menggombal menjadi bahan edit lucu yang menyebar di media sosial. Banyak yang mengatakan bahwa itu pertama kalinya juri tersebut terlihat kalah oleh peserta. Dan inilah titik ketika dinamika acara berubah. Tidak hanya Arbil yang menjadi bintang, juri ikut terangkut dalam badai viral yang sama. Siapa sangka satu kalimat sederhana bisa menggerakkan dua dunia, panggung peserta dan kursi juri. Namun dampaknya tidak berhenti pada hari itu saja. Dalam waktu kurang dari 24 jam, potongan video Arbil tersebar di berbagai platform. Setiap akun fanbase, akun edit, hingga akun komedi membahas hal yang sama, keberanian manis seorang peserta yang mengguncang satu studio. Nama Arbil mendadak menjadi bahan pencarian. Banyak yang mengira ia adalah bintang baru, padahal ia baru sekali tampil. Beberapa juri bahkan menyebut penampilannya sebagai momen tak terduga paling menyenangkan dalam musim ini. Dan sejumlah penonton mulai berharap ia muncul di episode berikutnya dengan kejutan baru.
Dari seseorang yang tidak dipertimbangkan sebagai magnet perhatian, Arbil berubah menjadi fenomena kecil yang memenuhi lini masa. Dan saat ia menyadari semua efek itu, Arbil hanya mengatakan satu kalimat pendek kepada kru. "Aku cuma ngomong apa yang kepikiran." Sederhana, tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat momen itu begitu kuat. Kini hanya tersisa satu pertanyaan. Apa arti semua ini bagi dirinya? Tidak ada yang tahu kapan seseorang akan memancarkan sisi terbaiknya. Kadang sisi itu muncul saat kita paling gugup. Jaga intonasi ketika kita tidak merencanakan apapun. Kadang muncul begitu saja tanpa alasan. Hari itu, Arbil menunjukkan bahwa pesona bukan soal tampilan, bukan soal popularitas, bukan soal strategi. Kadang pesona adalah keberanian kecil untuk menjadi diri sendiri pada momen yang tepat. Satu kalimat sederhana mampu membuat ratusan orang tersenyum. Satu gombal tanpa niat besar mampu membuat seorang juri yang dingin ikut tersipu. Satu tindakan spontan mampu membuat dunia menoleh dan berkata, "Siapa anak ini?" Dan momen itulah yang mengubah segalanya bagi Arbil, meski ia tidak pernah berniat mengubah apapun. Terkadang, hal paling mengejutkan dalam hidup datang dari diri kita sendiri.